hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemirsa, dan juga sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini kembali. Dan tentunya kita bersyukur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk mentaati Allah dalam satu hari ini, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan dan dipaparkan kembali bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC-MAhi hafidhullahu ta'ala. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, pada pagi hari ini beliau akan mengangkat tentang tema bab surga, yaitu mengenal seluk-beluk tentang surga. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami persilakan Anda untuk menghubungi kami di 0218236543. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Al-Iman, televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaAllah pada bab yang terakhir, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya demikian kecerdasan beliau, tawadhu beliau, dan pemahaman beliau terhadap ilmu agama, sehingga beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari bab tentang keikhlasan. Ya, kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sebagai dalil dari kewajiban untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keikhlasan, ya, dan seterusnya sampai pada akhir dari kitab ini. Ya, ini menunjukkan bagaimana harapan seorang imam kaum muslimin, ya, salah seorang ulama kaum muslimin, dan pemahaman beliau di akhir-akhir dari kitab ini. Beliau menulis pada kitab yang sebelumnya adalah tentang istighfar, ya. Jadi mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya, ya, bahwa bagaimanapun seorang hamba ketika dia telah beramal, berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia tergiur, jangan sampai dia terperdaya dengan amal-amal perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Makanya, ya, seorang mukmin senantiasa mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni segala kekurangan dari ibadah yang dilakukannya selama hidupnya. Kemudian yang terakhir, An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis tentang bab bayan ma'addallahu lil mu'minina fil jannah, bab tentang penjelasan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surga. Ini sebagai, ya, bab yang penutup atau akhir-akhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini adalah satu harapan, tafaul, optimisme, ya, agar seorang mukmin dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian apa yang dia lakukan dari ibadah kepada Allah Ta'ala, ketaatan pada Allah Ta'ala, semoga dan itu semuanya Allah memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab yang disebutkan oleh An-Nawawi, babu bayani ma a'addallahu lil mu'minina fil jannati. Bab tentang penjelasan apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di surga kelak. Karena Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, ya, bahwa Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Ini memberikan balasan dari amal-amal kebaikan, ya, yang mereka lakukan selama hidup mereka di dunia ini. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu yang pertama dari surat Al-Hijr ayat yang ke-45 sampai ayat ke-48. Ya. Ini dalil-dalil pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman di surga kelak. Ja'alanallahu minhum birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judih. Kita berharap semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadi penghuni surga. Semua itu dengan rahmat Allah, karunia-Nya, anugerahnya, ya, kepada hamba-hambanya atau kepada kita semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, pada ayat yang ke-45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa
ya, mereka berada di surga-surga dan di mata air surga. Ya, sana ada mata air surga, ya, yang menggambarkan bagaimana kemudahan yang Allah berikan pada mereka dan berbagai nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga-surga Allah dan di dekat dengan sungai-sungai surga atau mata air surga. Lalu Allah mengatakan pada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian, ya, ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan dan keamanan. Jadi orang-orang yang masuk surga, mereka mendapatkan, ya, berbagai macam kenikmatan yang mereka inginkan dan mereka diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Ya, yang artinya, ya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ya. Kemudian mereka merasa bersaudara. Ya, orang-orang beriman, jangankan di akhirat, di dunia mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya yang bersaudara itu secara hakiki hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka merasa bersaudara dan mereka duduk, ya, berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga. Ini gambaran Allah Azza wa Jalla tentang ahli surga. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, yang artinya bahwa mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Tidak ada kelelahan di surga. Ya. Tidak ada rasa lelah di surga. Kelak mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Ya, mereka kekal di dalam surga. Tidak akan dikeluarkan dari surga tersebut. Ini, ya, di antara dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya di surga kelak. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf, ya, ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-73. Surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai ayat yang ke-73. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yawm, wala antum tahzanun. Ya, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu, ya, pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi orang-orang yang di surga, mereka itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, tiada rasa takut bagi kamu sekalian pada hari ini. Itu di hari kiamat kelak. Wala antum tahzanun. Dan tidak pula kalian, ya, bersedih hati. Ya, tidak pula kalian bersedih hati. Siapa mereka, orang-orang atau hamba-hamba tersebut yang mereka itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati di hari kiamat kelak? Allah menyebutkan lanjutan ayat ini, yaitu ayat ke-69 dari surat Az-Zukhruf. Alladzina amanu bi ayatina, ya, wa kanu muslimin. Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya, dan mereka berserah diri.
Ya, jadi mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka senantiasa pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pada mereka, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Ya, masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan pasangan-pasangan kalian akan digembirakan. Diberikan hal-hal yang menggembirakan. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Ya. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ya. Kepada mereka ya diedarkan piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ya. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Ya, dan di dalamnya, ya, dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh mereka dan segala yang sedap dipandang. Ya, semua yang diinginkan oleh mereka ahli surga akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan mereka akan memandang pemandangan-pemandangan yang luar biasa di surga itu. Wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal di dalamnya. Ya, kamu kekal di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu lakukan atau telah kamu kerjakan. Semua ini ya mendorong kita selama hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh. Lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untuk kamu sekalian yang sebagiannya kamu makan. Ya. Jadi ini diantara nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Ja'alanallahu minhum birahmatillah wa fadlihi. Semoga Allah jadikan kita di antara penduduk surga dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat juga yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang apa yang Allah siapkan bagi penghuni-penghuni surga. Kemudian juga beliau membawakan ya ayat 51 sampai ayat 57 dari surat Ad-Dukhan. Ya. Dari surat Ad-Dukhan. Ayat 51 sampai ayat yang ke-57. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman. Ya. Jadi mereka bertakwa ketika di dunia, ya, mereka tidak aman dari azab Allah. Ya, semua itu mendorong mereka untuk beramal, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri untuk hari esok mereka itu di akhirat kelak. Makanya mereka ya, karena ketika di dunia mereka tidak merasa aman dari azab Allah, ya, yang mendorong mereka untuk beramal soleh, ya, maka Allah memberikan keamanan di akhirat kelak. Ya. Karena mereka bertakwa. Kata Allah Ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berada dalam tempat yang aman. Allah berikan keamanan pada mereka. Di saat manusia dalam keadaan merasa takut, ya, dengan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Fi jannati wa uyun. Ya, mereka ya di dalam taman-taman dan mata air surga. Ya, mereka ahli surga itu berada di taman-taman surga, di mata air surga. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Ya, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, ya, sambil duduk berhadap-hadapan. Ya, mereka ahli surga memakai yaitu pakaian sutra yang halus dan sutra yang tebal,
Ya, mereka duduk berhadap-hadapan. Ya, makanya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi ya laki-laki dari umat ini memakai sutra dan emas. Ya, termasuk makan minum dengan bejana yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Ya, karena itu adalah bejana-bejana orang-orang kafir di dunia ini. Adapun bagi mereka orang-orang beriman dan bertakwa nanti di akhirat kelak, ya, Allah akan berikan mereka bejana-bejana dari emas dan perak. Allah bolehkan mereka dan halalkan bagi mereka menggunakan pakaian-pakaian sutra yang tentu tidak sama dengan sutra di dunia ini. Kemudian kata Allah Ta'ala, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Ya. Demikianlah mereka kami berikan kepada mereka, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Bidadari surga bagi orang-orang bertakwa dan beriman pada Allah Ta'ala. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Ya. Dan mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Ya, mereka minta apa saja yang mereka inginkan dari buah-buah surga, ya, dan mereka dalam keadaan aman dan tentram. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Ya, mereka tidak merasakan kematian di dalamnya. Ya, jadi ahli surga tidak ada yang mati. Mereka hidup kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya. Ya. Selain kematian yang pertama, yaitu ketika di dunia. Ya. Ya, kita hidup di dunia ini dan kita akan mati. Itu pasti. Nah, ini mati yang hanya sekali. Adapun sesudah itu, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak, maka tiada kematian setelah itu. Ya. Ahli surga akan menikmati surga dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan ahli neraka akan mengalami azab, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia ini. Wa waqahum azabal jahim, dan Allah pelihara mereka, Allah lindungi mereka dari azab neraka. Ya, azab neraka jahim. Fadlan min rabbika, semua itu adalah semata-mata karunia dari Rabbmu, karunia dari Tuhanmu. Dzalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Ya, ini sampai ayat ke-57. Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai ayat 57. Ini juga menggambarkan tentang ahli surga, bagaimana keadaan mereka di surga dan apa yang Allah siapkan bagi mereka. Kemudian An-Nawawi juga membawakan, ya, ayat-ayat yang lainnya, yaitu diantaranya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ayat 22 sampai ayat 28 dari surat Al-Mutaffifin. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang banyak melakukan amal-amal kebaikan, ya, mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ya, mereka duduk di atas dipan-dipan surga. Ya, melepas pandangan mereka. Ya, mereka melihat hal-hal yang luar biasa, yang indah, ya, dari taman-taman surga itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, engkau mengetahui, ya, dari wajah-wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Jadi, tanpa dari wajah-wajah mereka, ya, mereka itu senang, mereka bergembira, ya, karena mereka telah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada mereka. Ya.
Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamar yang murni. Ya, dari khamar yang murni arti yang tidak memabukkan. Ya. Jadi khamar surga itu tidak memabukkan. Yang mana tempatnya masih disegel, ya, belum dibuka, semua terkunci. Ya, ini menunjukkan keasliannya. Allah berikan kepada mereka. Ya. Khitamuhu misk. Ya. Ya, lak penutupnya atau segelnya adalah terbuat dari minyak wangi kasturi. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah hendaklah orang-orang berlomba-lomba yang untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Ya. Pamizajuhu min tasnim, dan dicampur dari tasnim. Ya. Apa tasnim itu? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Ya. Orang yang dekat kepada Allah. Ya. Maka kaum mukminin, kaum muslimin, rahimakumullah, apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, pada hakikatnya ya dapat mendorong kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan, ya, meningkatkan amal-amal kebaikan, bertobat pada Allah Ta'ala dari berbagai kemaksiatan, ya, dan mengharapkan akan ampunan Allah, ya, dan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang benar, yang beriman. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah berkata, qala Rasul wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati fiha, ya, bahwa orang-orang atau penghuni surga itu mereka makan dari apa yang disiapkan Allah dalam surga. Wa yashrabuna, ya, dan mereka minum di surga itu. Wala yataghawwatun, ya, mereka makan dan minum, namun mereka tidak buang air. Ya, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil di surga itu. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Ya. Wala yabulun, mereka tidak buang air kecil. Walakin ta'amuhum dzalika jusya'un karashhil misk. Ya, tapi bagaimana keluarnya makanan itu, yaitu dengan jusya, dengan gelegekan dari mulut mereka, yang mana yang keluar adalah bau harum yang luar biasa. Ya, bagaimana baunya minyak kasturi, dan ini yang di surga, tentu lain kasturi dunia dan kasturi di akhirat. Yulhamuna tasbih wa takbir, ya, mereka diilhami oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala dan mengucapkan subhanallah. Wa takbir, dan mereka juga diilhami oleh Allah Ta'ala untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan bertakbir, memperbanyak takbir, ya, di surga nanti. Kama yulhamunan nafs, sebagaimana nafas-nafas mereka, ya. Jadi tasbih, takbir, ya, dalam memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, itu ibarat nafas-nafas mereka. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ini salah satu gambaran bagaimana keadaan penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Amin ya rabbal alamin, dan rahmatnya, karunia-Nya. Masyaallah muslimin. Jadi ahli surga disebutkan dalam hadis ini, mereka makan, mereka minum, ya. Namun mereka tidak buang air, ya. Apa yang mereka makan dan minum dia akan keluar dengan angin dari mulut mereka. Ya, anginnya harum yang luar biasa. Ya.
Dan mereka, ya, detik-detik mereka, waktu-waktu mereka di surga itu, ya, hanya dengan bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat nafas-nafas mereka. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya bahwa nikmat surga itu adalah nikmat yang kekal selama-lamanya, ya, tidak terputus. Dan itu atas kehendak Allah Ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, bahwa mereka akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa makanan ahli surga dan minuman mereka itu tidak ada yang cacat. Semua bermanfaat bagi diri mereka. Kalau kita di dunia ini, ya, makan dan minum ada ampasnya, ya, yang keluar dengan kita buang air buang air besar maupun buang air kecil, itu makanan-makanan yang sudah tidak bermanfaat. Adapun di akhirat kelak tidak seperti itu, ya, semua menjadi manfaat dalam tubuh seorang yang makan dan minum dari ahli surga, ya. Kemudian bahwa pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa mereka ahli surga, mereka menikmati surga dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, mengagungkan Allah Ta'ala, ya, dan itu tidak ada sulit bagi mereka, ya. Hidup mereka di surga itu hanya dengan menikmati berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan pada mereka, dan hidup mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, a'adattu li ibadis solihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati setiap manusia. Kemudian waqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu kehendaki, yaitu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tiada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa hal-hal yang menyenangkan mereka, yakni ahli surga, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan atau amal-amal mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Allah Azza wa Jalla menginformasikan kepada kita, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, yang mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun mereka terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, mereka segera kembali kepada Allah Ta'ala dan bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh. Allah siapkan untuk mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan, ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan, apapun yang kita bayangkan tentang gambaran-gambaran tentang surga, maka itu jauh dari realita, ya. Itu hanya sekedar gambaran akal kita, tapi tidak sama dengan apa yang nyata di akhirat kelak. Terkadang kita bayangkan, ya, misalnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang buah-buahan, tentang mata air surga, tentang bidadari-bidadari surga, tentang berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Terkadang terbayang dalam benak kita.
Namun ketahuilah, apa yang kita bayangkan itu, ya, dari sungai-sungai surga, buah-buahan surga, bidadari surga, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan surga, ya, itu semuanya tidak sama dengan apa yang ada di surga, ya, di akhirat kelak. Jadi itu hanya gambaran hayalan kita karena kita melihat sesuatu di dunia ini. Ya, ketika disebutkan sungai-sungai surga, ya, kita bayangkan sungai di dunia. Padahal sungai di surga tentu jauh berbeda dengan sungai yang ada di dunia ini. Buah-buahan yang di surga jauh berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Meskipun terkadang namanya sama, ya, seperti buah delima, ya, di surga di antara diberikan buah delima kepada ahli surga. Tapi jangan dikira buah delima surga sama dengan buah delima yang ada di dunia ini. Ya, tidak sama, sama sekali. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya, sesuai aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Dan tidak pernah terlintas dalam benak seorang manusia. Ya. Kalaupun terlintas, maka tidak sama. Ya, apa yang kita terlintas dalam hati kita, terlintas dalam bayangan kita, itu semuanya jauh dari hakikat yang ada di surga itu. Dari apa yang kita bayangkan. Nah, tentu hal ini memberikan dorongan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya untuk meningkatkan amal-amal kebaikannya. Karena Allah menyebutkan dalam hadis ini, ya, li ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, Allah siapkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh itu yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, yang mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itu orang-orang yang soleh. Dan mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya amal soleh itu apabila memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Murni seorang melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak pernah diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dianggap itu adalah ibadah, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amal ibadah itu tertolak. Amal ibadah tersebut tertolak. Maka marilah kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, dan semua yang mendengarkan kajian ini, marilah kita membatasi amal-amal kita, amal-amal ibadah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah cukup bagi seorang hamba. Ya, daripada membuat-buat amalan-amalan yang tidak ada contohnya, amalan-amalan yang diwahyukan oleh syaitan kepada orang yang mengadakan pertama kali, seakan-akan itu ada ibadah, padahal itu adalah dari wahyu syaitan. Jauhi semua perbuatan-perbuatan itu. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cukup kita batasi amal-amal kita pada apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sudah cukup bagi kita. Ya. Daripada mengada-ngada amalan, ibadah, zikir-zikir yang tiada sumbernya dari Quran dan Sunnah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, maka lebih baik kita mencukupi pada apa yang sudah kita dapati dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan dengan amal soleh. Dan orang yang soleh adalah orang yang mengamalkan amal-amal soleh itu dengan syarat-syaratnya.
Tidak setiap orang yang tampaknya soleh itu dikatakan dia orang soleh. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukannya. Ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang dikerjakannya. Kelihatannya soleh. Ya, dalam pandangan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita dalam amal ibadah kita selalu ya, berdasarkan pada dalil Quran dan Sunnah. Ya, dengan demikian maka amal itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan amal itu hendaknya diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga, hadis qudsi ini memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa apa yang kita ketahui itu hanyalah sedikit. Ya, sedangkan apa yang Allah sembunyikan itu masih sangat banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kalian dari ilmu itu kecuali sedikit. Maka seorang yang kalaupun dia punya ilmu, jangan merasa bahwa dia paling alim. Ya. Orang yang merasa dirinya paling alim itulah orang yang jahil sebenarnya. Karena ilmu Allah ini maha luas. Ya. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, itu hanya sedikit. Ya. Daripada apa yang tidak kita ketahui dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah merupakan dorongan yang mendorong seorang hamba untuk dia ya, bersungguh-sungguh ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar dia yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah menjanjikan sesuatu baginya. Dan Allah akan memenuhi janjinya. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr." Golongan pertama yang masuk surga kelak ya, itu adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka ibarat bulan purnama. Saking bercahayanya, saking indahnya. Ya. Itu golongan yang pertama masuk surga. Tsummal yalunahum. Kemudian yang masuk berikutnya setelah mereka, ala asyaddi kaukabin durriyin fis sama'i idha'atan. Ya, gelombang kedua yang masuk surga itu adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka ibarat bintang yang paling terang. Ya, ibarat bintang yang paling terang. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yabuluna wa la yataghawwatun. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Yani penghuni-penghuni surga itu, bagaimana dijelaskan pada hadis sebelumnya, bahwa mereka tidak buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Wala yatfulun. Bahkan mereka tidak meludah. Kita kalau di dunia ini, ya kita meludah. Karena ada mungkin hal-hal makanan-makanan atau mungkin ada lendir dan lain sebagainya di mulut kita, di tenggorokan kita, maka kita ketika batuk misalnya ludah. Adapun ahli surga tidak. Karena semua yang masuk dalam jasad mereka adalah yang bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun. Dan tidak pula yang mengeluarkan ingus dari hidung-hidung mereka. Amsyatuhum ad-dahab. Sisir-sisir mereka yang mereka gunakan untuk menyisir rambut mereka terbuat dari emas. Warashuhum al-misk. Keringat mereka adalah misk. Harum. Harumnya kasturi. Wa majamiruhum al-aluwah. Ya. Dan bahan-bahan yang
membuat keharuman, ya, sebagaimana kalau di dunia itu ada tempat gaharu, ya, tempat untuk membakar sesuatu yang harum, ya, kemudian mengharumi ruangan. Nah, mereka majamiruhum, tempat-tempat untuk atau kayu-kayu yang harum pada mereka itu adalah udut tib. Itu kayu-kayu harum yang sangat bagus. Ya. Azwajuhum al-hurul 'ain. Istri-istri mereka ada bidadari-bidadari surga, ya, yang bermata jelita. Ala khalqi rajulin wahidin. Semua penduduk surga itu fisiknya sama. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek sebagaimana di dunia ini. Di dunia ini ada orang tinggi 2 meter misalnya, paling tinggi. Ada yang 160, ada yang 170, ada yang 180. Ya, ada mungkin yang hanya 100 meter misalnya. 1 meter, ya, 100 cm. Ya, itu di dunia. Adapun di surga kelak tidak. Seluruh penduduk surga, ya, satu bentuk fisik mereka. Ala surati abihim Adam. Ya. Mereka sama dengan potret Nabi Adam alaihissalam. Fisik Nabi Adam alaihissalam. Yaitu situna dhira'an fis sama. Ya, 60 hasta. Ya, jadi tinggi mereka 60 hasta. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim, dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan aniyatuhum fiha ad-dhahab. Bejana-bejana tempat minum dan makan mereka itu terbuat dari emas. Warasuhum al-misk. Keringat mereka adalah misk, kesturi. Ya. Jadi tidak ada yang bau keringat seperti di dunia ini. Ya. Di akhirat itu semua keringat harum, wangi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Dan setiap orang dari penduduk surga memiliki 2 istri. Ya. 2 bidadari surga. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Kelihatan sum-sum mereka dari balik daging. Ya, mereka. Ya, jadi betis-betis mereka itu, sum-sum tulang yang ada pada betis-betis mereka itu kelihatan. Saking indahnya. Ya. Kelihatan dari luar. Ya. La ikhtilafa bainahum. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Wala tabaghudha qulubuhum. Dan tidak ada lagi saling benci, saling murka. Sebagaimana di dunia ini saling hasad, saling dengki. Di antara kaum muslimin misalnya. Ya. Itu ada. Di antara asatidz bahkan. Saling tidak senang. Ya. Saling murka, memurkai satu dengan yang lainnya. Saling hasad satu dengan yang lainnya. Di akhirat kelak tidak. Ya. Penghuni surga. Tidak ada yang hasad, tidak ada yang dengki. Tidak ada yang membenci saudaranya. Ya. Qulubuhum qalbun wahidin. Hati mereka itu ibarat hati satu orang. Ini sama semuanya. Hati mereka itu. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Mereka senantiasa berzikir mengingat Allah di pagi hari dan di petang hari. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat penghuni surga. Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Karena suatu hal, maka saya harus cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan semoga bisa kita lanjutkan insya Allah ta'ala pada kesempatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita di antara penghuni surga. Dan rahmat Allah, karunia-Nya, ampunannya, ya Allah, zat yang maha pengasih dan penyayang. Kalau bukan kita berharap kepada Allah, ya lalu kepada siapa kita berharap? Namun harapan kepada Allah Ta'ala hendaknya diwujudkan dengan kita tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun ada yang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguhnya Allah bergembira. Allah senang
tatkala hambanya kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tiada amal yang Allah bergembira kecuali taubat. Tiada amal ibadah yang Allah bergembira, Allah senang dengannya kecuali taubat. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan senantiasa membersihkan diri mereka dari dosa dan kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afrullahu Ta'ala atas waktu yang telah diberikan di pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana serta meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat diambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Serta juga semoga Allah memudahkan saat beliau saat ini yang akan melakukan satu urusan sehingga tidak bisa membuka sisi interaktif soal jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi beliau atas segala urusan beliau, Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Roja Celengsi dan rekan-rekan kami di STD Aliman Center atas kerjasamanya kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan bagi kita kembali untuk bisa menghadirkan kajian ini kepada kaum muslimin, insyaallah, Allahumma amin. Dan kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan sesi tanya jawab. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan yang kami hadirkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalah.